Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1065. Namaku Tuan Tanpa Batas. Mendengar kata-kata Master Pena Daode, Fu tertegun di tempatnya. Dia melihat pusaran ruang waktu yang tertutup di kejauhan untuk waktu yang lama. Dan kemudian sedikit kerumitan muncul di matanya dan berkonsentrasi untuk menerobos. Pemilik Pena Dao sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, kekuatan orang ini saat ini mungkin tidak mampu menahan erosi kekuatan waktu. Dia seharusnya tidak mati di dalamnya, kan? Omong-omong, wajahnya menjadi gelap. Sial, jika orang ini mati di dalam, dia akan mendapat masalah besar. Saat penguasa Dao Debi sedang berpikir, mata semua peradaban kuat di kejauhan tertuju padanya. Dao Emperor Duo memandang Master Dao Pen dan berkata sambil tersenyum, "Kamu memanggilnya apa?" Pemilik Dao Bruce menarik pikirannya, memandang Dao Emperor of Diversity, dan berkata sambil tersenyum, "Itu hanya sebuah nama, itu tidak penting." Kaisar Tao yang mempunyai banyak segi tertawa dan berkata, "Itu benar." Setelah mengatakan itu, dia melambai ringan. Dalam sekejap, pemilik Dao Bruce langsung terbungkus dalam sungai waktu yang panjang. Pada saat ini, dia tidak lagi berada dalam ruang dan waktu saat ini. Saat semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka penuh keraguan. Karena saya tidak bisa memahaminya sama sekali. Metode Kaisar Dao multisegi saat ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Meskipun mereka tidak dapat memahaminya, mereka tahu bahwa itu sangat mengagumkan. Dan pada saat ini, pemilik Dao Bruce tiba-tiba mengulurkan jarinya dan mengetuknya dengan ringan. Dia melihat waktu dan ruang di depannya tiba-tiba beriak, lalu meledak seperti gelembung maju, dan langkah ini secara langsung keluar dari ruang dan waktu yang aneh itu. Melihat pemandangan ini, senyuman di wajah Kaisar Dao multidimensi tiba-tiba menghilang. Ekspresi Guru Doa dan Brahma Yamaluo Tianzun berangsur-angsur menjadi serius. Dao Emperor Duyuan tiba-tiba tertawa lagi, "Mataku buta." Pemilik Dao Pen tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, saya memang hanya karakter kecil." Kaisar Dao Duyuan memandang pemilik Pena Dao, dan kemudian berkata, "Apakah Anda orang di belakang Tuan Ye?" Pemilik Pena Dao segera menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya di sini hanya untuk membantu. Itu saja." Kaisar Dao Duo tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ikut campur dalam urusan orang lain?" Pemilik Dao Pen tertawa dan berkata, "Tidak masalah." Kaisar Dao Duyuan mengangguk, "Kalau begitu, dua gerakan." Pemilik Dao Pen tersenyum dan berkata, "Oke." Dalam sekejap, keduanya menghilang dari tempatnya pada saat bersamaan. Semua orang kuat di lapangan penuh keraguan, kemana perginya keduanya? Dan segera, mata mereka tertuju pada Tuan Tanpa Batas di kejauhan. Boneless Lord mengeluarkan sebotol anggur dan meminumnya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu datang satu persatu atau bersama-sama? Saya bisa melakukan keduanya." Dia mengatakannya dengan sangat tenang. Tetapi kata-katanya memiliki kesan mendominasi yang menyelimuti dunia, mengejutkan orang-orang beradab dan berkuasa yang hadir. Karena dengan Fu Wu dan Master Dao Bruce barusan, mereka tidak lagi berani meremehkan orang-orang Ye Guan, jadi untuk sementara tidak ada yang berani melangkah maju. Melihat semua orang beradab yang kuat terdiam, Wu Bianzu tersenyum, dan kemudian berkata, "Ingat nama saya Wu Bianzu, pendiri Galaxy Boneless Club, dan saya memiliki layanan khusus yang disebut Fingertip Coiled Dragon. Semua orang boleh bermain." Setiap orang,
Ketika Ye Guan bergegas ke pusaran ruang dan waktu, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, karena dia menemukan ada kekuatan menakutkan yang mengelilinginya. Tapi dia tidak punya waktu untuk terlalu peduli, dan mengejar Afu dari kejauhan seperti orang gila. Dan saat kecepatannya menjadi semakin cepat, dan kekuatan misterius waktu di sekitarnya meningkat, perasaan tercekik datang padanya. Ye Guan hanya merasa berada di laut dalam, dan seluruh tubuhnya seperti terjepit. Tidak hanya itu, kepalanya pusing, seolah diisi timah, sangat berat, dan kesadarannya perlahan kabur. Ye Guan tiba-tiba berteriak, "Tuan Ta, bantu aku." Menara kecil itu dengan cepat mengeluarkan cahaya keemasan yang menyelimuti Ye Guan. Dengan bantuan Master Menara, Ye Guan merasa jauh lebih baik, tetapi segera wajahnya menjadi jelek lagi, karena dia terus mengalir kembali ke waktu di sekelilingnya. Kekuatannya semakin kuat, dan bahkan cahaya keemasan dari Master Menara secara bertahap mulai redup. Ye Guan buru-buru melepaskan niat pedangnya, tetapi bahkan niat pedangnya tidak dapat menahan kekuatan waktu di sekitarnya. Melihat kekuatan pedangnya menghilang sedikit demi sedikit, wajah Ye Guan menjadi gelap sepenuhnya. Tapi saat ini, mustahil baginya untuk berhenti, dan dia tidak punya pilihan selain mempercepat dan mengejar Af itu. Saat dia melangkah semakin dalam, Ye Guan mengerutkan keningnya dengan erat. Pada saat ini, kesadarannya mulai menjadi sedikit kabur, dan tubuhnya terasa seperti akan meledak dari dalam. Niat pedangnya dan cahaya keemasan menara hampir habis. Xiao Ta tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Tidak, saya tidak tahan lagi." Suaranya juga menjadi sangat-sangat lemah. Ye Guan tiba-tiba meraung, dan niat pedang tak terkalahkan yang tak ada habisnya muncul dari tubuhnya. Dia ingin dengan paksa melawan kekuatan waktu, tetapi begitu niat pedangnya yang tak terkalahkan muncul, niat itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi pucat. Xiao Ta juga gemetar. Sial, kenapa kekuatan ini begitu menakutkan? Saat ini, ia juga sangat lemah. Kesadaran Ye Guan menjadi semakin kabur, dan sekarang dia mengandalkan kemauannya untuk bertahan. Namun tak lama kemudian, ingatannya mulai kacau. Dia tidak lagi berada di alam semesta sendiri, tetapi melawan arus waktu dan secara paksa memasuki garis waktu alam semesta lain. Baik itu niat pedangnya atau jiwanya, mereka perlahan-lahan terkikis oleh kekuatan waktu. Di sebuah pulau, seorang wanita sedang mengayunkan tinjunya. Wanita itu baru berusia 15 atau 16 tahun, rambutnya diikat dan digantung di belakang kepalanya dan momentumnya luar biasa. Meskipun wanita itu masih sangat muda, penampilannya sungguh cantik, fitur wajahnya sangat indah tanpa cacat sedikit pun, matanya agak tajam, dan dia penuh momentum. Dia adalah satu-satunya di pulau Dinoda. Dia terus mengayunkan tinjunya, dan setiap pukulan yang dia lemparkan dipenuhi dengan momentum yang agung dan kuat. Pada saat ini, wanita itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat langit tiba-tiba meledak, dan kemudian, sesosok tubuh menabraknya seperti gunung. Melihat pemandangan ini, mata wanita itu tiba-tiba mengecil. Momentum itu saja sudah membuat wanita itu putus asa. Wanita itu baru saja melihat sosok di langit menabraknya. Dia ingin menjebaknya, tetapi saat ini dia diselimuti oleh aura dan tidak bisa bergerak sama sekali. Perasaan tercekik muncul di wajahnya, dan dia hanya bisa putus asa. Dia menatap sosok yang terjatuh itu, mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya menunjukkan keengganan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba terbelah, dan kemudian, seorang pria bergegas keluar.
Cahaya pedang seperti air terjun berdiri di depan mereka berdua. Bang, gelombang kejut yang sangat kuat tiba-tiba meletus. Dan pada saat ini, pria itu tiba-tiba berbalik dan langsung memeluk wanita itu. Pada saat yang sama, pedang yang kuat akan mengelilingi mereka berdua. Tetapi gelombang kejutnya terlalu kuat, mereka masih terlempar. Setelah terbang hampir 1000 kaki, ketika mereka hendak menyentuh tanah, pria itu tiba-tiba berbalik dan membiarkan dirinya berada di bawah. Bang! Seluruh tanah langsung meledak. Di dalam lubang, wanita itu menatap pria di depannya, tertegun. Pria itu dengan cepat menggendong wanita itu dan terbang. Dia meletakkan wanita itu di tanah, lalu berbalik dan melihat sekeliling. "Siapa kamu? Kamu ada di mana? Kamu benar-benar tahan terhadap erosi kekuatan waktu." Tidak jauh dari situ, Afu tiba-tiba berbicara. Dia menatap Ye Guan dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Dia tidak menyangka orang ini akan mengikutinya. Kamu harus tahu alasan kenapa dia berani kembali ke masa lalu dan masuk dengan paksa garis waktu alam semesta lainnya adalah itu karena Kaisar Banyak Dao membukakan pintu belakang untuknya. Dan dia tidak akan terkikis oleh kekuatan waktu. Tapi dia tidak menyangka orang ini akan masuk dan bertahan begitu saja. Setelah mendengar perkataan Afu, pria itu menatapnya dan berkata dengan bingung, "Apakah kamu mengenal saya?" Ave menyipitkan matanya sedikit, "Sepertinya kamu telah terkikis oleh kekuatan waktu." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju pria dan wanita itu secara langsung. Pukulan ini sangat menakutkan. Pukulan yang kuat itu seperti semburan gunung, dan momentumnya luar biasa. Pria itu secara naluriah mengangkat wanita di sebelahnya dan melemparkannya ke samping. Wanita itu mendarat ratusan kaki jauhnya, sementara dia bergegas maju dan menebas dengan pedang tajam. Bang! Pria tersebut langsung terlempar. Namun pria tersebut juga terkejut dan mundur dengan keras. Di saat yang sama, lengan kanannya langsung terbelah, dan darah terus muncrat. Melihat pemandangan ini, wajah Afu tiba-tiba menjadi gelap. Dia adalah seorang praktisi fisik, dan tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Namun, di depan pedang dewa ini, kekuatan fisiknya tidak berbeda dengan orang biasa. Di depan pedang King Xuan, semua makhluk hidup adalah setara. Afu tidak ingin bertarung sampai mati dengan Ye Guan. Baginya, dia hanya harus menyelesaikan misi ini. Jadi dia tiba-tiba bergegas menuju Ye Guan. Tapi ketika dia setengah jalan, dia tiba-tiba mengubah tinjunya di kejauhan secara langsung. Di kejauhan, ketika wanita itu melihat pukulan itu datang, ekspresi keganasan muncul di matanya. Bukannya mundur, dia malah bergegas maju dan meninjunya. Namun dibandingkan Afu, kekuatannya saat ini seperti semut dan gajah, tidak ada bandingannya sama sekali. Dan pada saat kritis ini, cahaya pedang tiba-tiba jatuh di depan wanita itu. Itu adalah Ye Guan. Melihat Ye Guan, wanita itu tertegun dan dengan cepat menarik tinjunya tangan. Bang! Pedang ini ditebas, menghalangi Nafu di tempatnya, tapi tubuhnya mulai pecah. Dan tinju Afu itu langsung terkoyak oleh pedang King Xuan milik Ye Guan. Dia ketakutan dan hendak menarik tinjunya. Ye Guan tiba-tiba meraung, bergegas ke depan, dan membunuh Na Afu dengan ganas mundur. Dan dia menjadi galak pada saat itu. Dia mengabaikan pedang Ye Guan dan membanting tangan kirinya ke dada Ye Guan. Tertawa, bang, keduanya terbang pada saat bersamaan. Salah satu tangan Nafu tetap di tempatnya, tapi begitu dia berhenti, dia bergegas menuju wanita itu lagi. Hampir di saat yang sama, Ye Guan bergegas menuju wanita itu lagi. Dan kemudian mengayunkan pedang di tangannya seperti orang gila. Tutup pertempuran berdarah, wanita itu memandang pria di depannya yang melindunginya seperti orang gila dan tertegun.
Bab 1066, Pendekar Jenius. Di lapangan, Ye Guan menebas dengan pedangnya dengan liar. Meskipun orang ini mengambil jurusan tubuh fisiknya tidak memiliki keunggulan dibandingkan Ye Guan. Meskipun tubuh fisik Ye Guan tidak sekuat miliknya, namun juga tidak lemah. Jadi, setelah pertarungan gila-gilaan, Ye Guan benar-benar mendapatkan posisi teratas tangan. Daging dan darah berceceran. Semakin banyak Afu bertarung, dia menjadi semakin ketakutan, karena Ye Guan tidak membela diri saat ini, dan hanya bertukar luka dengannya seperti orang gila. Pada awalnya, dia hampir tidak bisa mengatasinya, tapi karena dia semakin menderita luka, dia tidak lagi berani bertarung dengan Ye Guan dan hendak mundur, tapi Ye Guan mengejarnya seperti belatung tarsal. Ledakan. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba muncul dari lapangan. Setelah Nafu memukul mundur Ye Guan dengan satu pukulan, dia berbalik dan gemetar, menghilang ke langit, tapi lengan kanannya tetap ada selamanya. Tubuhnya jatuh sepotong demi sepotong ketika dia melarikan diri. Saat Afu melarikan diri, Ye Guan tertegun, dan kemudian jatuh lurus ke bawah. Pedang King Xuan berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke alisnya, dan mulai memperbaiki jiwanya. Saat ini, dia kelelahan karena pertarungan. Dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, Anda harus tahu bahwa ketika dia keluar, dia telah terkikis oleh kekuatan waktu, dan sekarang, masih ada sisa kekuatan waktu di tubuhnya. Tubuh yang terus-menerus terkikis. Tidak hanya dia untuk melindunginya, Xiao Ta juga menderita luka berat dan tertidur lelap. Faktanya, jika Afu bertahan lebih lama, Ye Guan tidak akan mampu menahannya sama sekali. Pada saat ini, seorang wanita dengan kuncir kuda tiba-tiba berjalan ke arah Ye Guan. Setelah melihat Ye Guan beberapa saat, dia tiba-tiba membungkuk dan mengambil Ye Guan, lalu berjalan pergi. Segera, dia membawa Ye Guan ke kaki pohon tua yang menjulang tinggi. Dia menemukan banyak daun dan menyebarkannya di bawah Ye Guan, dan kemudian menemukan beberapa cabang untuk menutupi Ye Guan. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan tidak punya waktu untuk memperhatikan wanita itu saat ini, karena dia sangat kelelahan saat ini, jadi dia tertidur tidak lama kemudian. Pada malam hari, wanita yang pergi tadi kembali ke pohon. Dia berjalan ke arah Ye Guan dan duduk, lalu mengambil buah. Jika suku wanita melihat buah ini, mereka akan terkejut. Wanita itu menyerahkan buah itu ke mulut Ye Guan dan berkata, "Makanlah." Ye Guan perlahan membuka matanya. Meskipun dia masih sangat lelah, dia jauh lebih baik daripada awalnya. Mencium aroma buah, Ye Guan tidak banyak berpikir dan menggigitnya. Begitu buah itu memasuki tubuhnya, energi murni menyebar dari tubuh Ye Guan dan dengan cepat menyembuhkan tubuhnya. Ye Guan sedikit terkejut. Apakah ini? Wanita itu memandangnya dan berkata, "Buah kehidupan Tianxing." Ye Guan mengerutkan kening, "Buah kehidupan Tianxing." Wanita itu mengangguk. Kedengarannya familiar bagi Ye Guan, tapi dia tidak dapat mengingatnya sejenak karena ingatannya sedikit tidak lengkap saat ini. Kali ini, wanita itu berkata lagi, "Teruslah makan." Ye Guan mengangguk, dan setelah beberapa saat, dia telah memakan seluruh buah kehidupan Tianxing, dan energi murni di tubuhnya terus-menerus memperbaiki organ dalamnya. Adapun kekuatan waktu, itu juga dihilangkan sedikit demi sedikit oleh pedang King Xuan miliknya. Ye Guan ingin duduk, tapi dia masih sedikit lemah. Ketika wanita itu melihat ini, dia ragu-ragu sejenak, lalu memegang lengan Ye Guan dan membantunya duduk. Saat ini, bintang-bintang langit penuh dengan cahaya bulan yang terang, seperti gulungan gambar, sangat indah. Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha keras untuk mengingat kenangan yang hilang itu.
Tetapi karena kekuatan waktu dan tahun belum sepenuhnya hilang dari tubuhnya, dia tidak dapat mengingatnya, kepalanya sakit, jadi dia hanya bisa menyerah sementara. Wanita itu tiba-tiba duduk di sebelah Ye Guan. Dia menoleh ke arah Ye Guan. "Siapa kamu?" Ye Guan tersenyum pahit. "Aku belum mengingatnya." Wanita itu menatapnya dengan mantap dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan serius. Sungguh, saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke kepalanya. "Ketika saya datang ke sini, otak saya rusak parah." Wanita itu mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, "Dari mana asalmu?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Itu pasti tempat yang disebut Bima Sakti." Ada sedikit kebingungan di mata wanita itu. Rupanya dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. Ye Guan tidak banyak berpikir saat ini. Dia menatap bintang-bintang di langit. Dia hanya berharap pedang di pikirannya akan segera menghilangkan kekuatan berantakan di tubuhnya dan membiarkan pikirannya kembali normal. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba menoleh untuk melihat wanita di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan pikirkan itu, aku akan menceritakan semuanya padamu saat aku benar-benar kembali normal." Wanita itu memandangnya dan mengangguk. Ye Guan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tempat apa ini?" Wanita itu tidak menjawab. Ye Guan menoleh ke arah wanita itu, yang berkata, "Sudah kubilang, kamu pasti belum pernah mendengarnya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bagaimana aku tahu jika kamu tidak memberitahuku?" Wanita itu mengambil sebatang dahan dan melipatnya dengan lembut, lalu berkata, "Peradaban Tianxing." "Peradaban Tianxing?" Ye Guan mengerutkan kening. "Sangat familiar." Wanita itu menoleh ke arahnya. "Pernahkah kamu mendengarnya?" Ye Guan berkata dengan serius, "Saya merasa sangat familiar. Dengan kata lain, saya pasti sudah mengetahuinya sebelumnya." Wanita itu sedikit bingung. Ye Guan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja, jangan dipikir-pikir, itu akan membuatmu pusing hanya dengan memikirkannya." Wanita itu mematahkan dahan di tangannya dan berkata, "Kamu agak misterius." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, apakah kamu takut padaku?" Wanita itu menggelengkan kepalanya. Ye Guan tertawa. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Bisakah saya belajar pedang?" Ye Guan sedikit terkejut. "Kamu ingin belajar ilmu pedang?" Wanita itu mengangguk. Ye Guan bingung. "Bukankah kamu seorang siswa seni bela diri?" Wanita itu meliriknya dan berkata, "Oke atau tidak?" Ye Guan terdiam. Mengapa wanita ini begitu pemarah? Melihat wanita itu masih menatapnya, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke, aku akan mengajarimu." Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya sudah tahu bagaimana melakukannya." Ye Guan tercengang. Wanita itu mengambil dahan di dekatnya. Dia berjalan tidak jauh, lalu menusuk ke depan dengan dahan itu. Sebuah niat pedang muncul. Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba melambaikan dahan di tangannya, dan lambat laun, ekspresi Ye Guan menjadi lebih serius dari sebelumnya. Karena dia menemukan bahwa tebasan dan penikaman wanita itu adalah trik yang sama yang dia gunakan tadi. Dia baru saja bertengkar dengan pria kekar, dan wanita di depannya benar-benar mengetahui segalanya. Rahang Ye Guan sedikit ternganga. Apakah ada orang jenius di dunia ini? Setelah satu set penikaman dilakukan, wanita itu menyingkirkan ranting-rantingnya dan menatap Ye Guan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi Ye Guan mengerti apa yang dia maksud. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah ini pertama kalinya kamu menggunakan pedang?" Wanita itu mengangguk. Ye Guan terkejut di dalam hatinya.
Tapi ekspresinya tetap tidak berubah. Kamu hampir tidak bisa bertahan. Tapi kamu bisa berlatih ilmu pedang denganku mulai sekarang. Wanita itu memandangnya dengan ringan dan berkata, tidak. Kamu Guan? Wanita itu tiba-tiba berbalik dan berjalan ke arah Ye Guan. Dia menunjuk ke dahan di depan Ye Guan dan berkata, sembunyikan. Ye Guan sedikit bingung. Kenapa? Wanita itu berkata, kami tidak dapat ditemukan oleh mereka. Ye Guan bertanya, siapa mereka? Wanita itu berkata, seorang anggota sukuku. Ye Guan semakin bingung, kenapa kamu tidak bisa ditemukan oleh sukumu? Wanita itu menatapnya, jika kamu tidak bersembunyi, aku akan menjatuhkanmu. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Kenapa kamu seperti ini, kamu? Melihat wanita itu mengepalkan tinjunya dan serius tentang hal itu, Ye Guan dengan cepat berkata, oke, aku akan menyembunyikannya. Dia sangat lemah sekarang sehingga dia benar-benar tidak bisa mengalahkan orang ini. Ye Guan sedikit tidak berdaya, tapi dia tetap memungut dahan dengan dedaunan di sekelilingnya dan menutupi dirinya. Melihat Ye Guan sedikit asal-asalan, wanita itu langsung memelototinya, tapi tidak memukulnya. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk mengambil dahan dan memukulnya. Tertutup, hanya satu kepala yang keluar. Melihat Ye Guan yang tampak tak berdaya, wanita itu menepuk kepalanya dan berkata, demi kebaikanmu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan tidak bisa berkata-kata di mana dia berada. Sekarang dia hanya bisa melihat bintang-bintang di langit. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba berkata, orang itu, apakah kamu di sini? Intuisinya memberitahunya bahwa pasti ada sesuatu di dalam dirinya, tapi dia tidak dapat mengingat apa itu. Tapi dia yakin gadget seperti itu ada atau semacamnya. Melihat tidak ada jawaban, Ye Guan mengerutkan kening, lalu berkata, apakah kamu di sana? Jika demikian, tolong jawab. Masih tidak ada tanggapan, Ye Guan sedikit bingung, mungkinkah dia juga terluka? Tanpa banyak berpikir, dia berhenti dengan cepat karena kepalanya sakit setiap kali memikirkan sesuatu. Melihat bintang-bintang di langit, Ye Guan menghela nafas dalam-dalam, apa ini? Tidak lama kemudian, dia perlahan menutup matanya dan tertidur. Larut malam, suatu tempat, seorang wanita dengan kuncir kuda sedang berjalan dengan tenang menuju kejauhan. Di depannya, berdiri sebuah pohon kuno. Mahkota pohon kuno ini berdiri di langit yang dalam, seperti payung raksasa, menghalangi langit dan matahari. Di dahan, ada buah yang silih berganti. Ada buah yang masih berwarna ungu tua, tapi jumlahnya sangat sedikit. Di belakang wanita berekor kuda itu, ada 3 orang lainnya, seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Di antara kedua perempuan tersebut, yang satu mengenakan gaun berwarna merah menyala dan sangat cantik, sedangkan yang lainnya mengenakan gaun berwarna biru muda dan elegan. Pria itu mengenakan jubah hitam sederhana, dan dia mengikuti di belakang. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, dengan ekspresi licik di wajahnya. Pada saat ini, wanita berbaju merah menyala tiba-tiba menarik lengan wanita berkuncir kuda dan berbisik, kakak. Wanita berekor kuda itu berhenti dan menoleh ke arah wanita berbaju merah menyala, apa? Wanita berbaju merah menyala itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kami baru saja mencuri buahnya kemarin, dan saya belum mencernanya, hari ini kami mencurinya lagi. Apakah kami terlalu sombong dengan melakukan ini? Wanita berbaju biru muda itu mengangguk dengan cepat. Kak, si Huo benar. Sepertinya kita terlalu sering mencuri, kita harus mencuri sesekali. Pembangunan berkelanjutan adalah cara yang harus dilakukan. Wanita dengan kuncir kuda berpikir sejenak, lalu berkata, si Huo,
Feng Dong, aku butuh satu lagi. Si Huo tidak bertanya kenapa, hanya mengangguk. Oke, ayo pergi. Feng Dong juga menganggukkan kepalanya. Hati-hati, wanita dengan kuncir kuda tiba-tiba menoleh dan menatap pria di belakangnya. Rong Qiu, kamu tetap di sini dan biarkan dirimu pergi. Pria itu mengangguk cepat dan berkata dengan gemetar, oke, jadi, wanita dengan kuncir kuda itu mengajak si Huo dan Feng Dong diam-diam menyentuh pohon suci di kejauhan. Bersambung.